Cina loleng makan babi sakaleng, nggak habis gua tempeleng. Hah. Nama saya Junita Arnel, berasal dari pertemuan dua dunia yang berbeda, lahir di awal tahun 70-an. Dari rahim seorang ibu peranakan Tionghoa Sunda yang gigih, serta menyandang nama seorang lelaki Dayak Ngaju dari Kalimantan Tengah. Bapak seorang militer, seorang tentara yang lebih suka peta perang ketimbang peta hati. Ibu setengah peranakan dan setengah Cina totok, membawa jejak-jejak Tionghoa dalam darahnya. Jejak yang samar di antara warisan peranakan dari Jawa Barat. Darah saya mengalir dari dua sungai yang berbeda, bertemu di satu arus yang tak pernah benar-benar menyatu. Jadi, bayangkan saja, saya ini ibarat sepiring gado-gado yang bahannya lupa diaduk. Semuanya ada, tapi rasanya, ya begitu deh. Di antara tradisi yang bertuburkan dan jejak-jejak budaya yang tersembunyi, saya tumbuh seperti bayangan di antara dua dunia. Tidak cukup Cina, tidak sepenuhnya pribumi, bahkan bukan peranakan. Identitas menjadi sesuatu yang terus berubah bentuk, seperti pantulan wajah di cermin retak, terbelah, namun tetap utuh dalam setiap pecahannya. Jakarta di tahun 70-an seperti panggung teater yang megah, tapi di balik tirai semuanya berantakan. Kota ini penuh dengan wajah-wajah ceria yang berusaha menutupi kesulitan ekonomi, di mana setiap tawa mungkin juga menyembunyikan kelaparan. Jalan-jalan dipenuhi suara klakson dan debu. Sementara di sudut-sudut warung makan, lelucon kasar mengalir bersama kopi hitam yang pahit. Cina loleng makan babi sakaleng, gak habis gua tempeleng loh. Dan bersama itu juga saya belajar bahwa rasisme bukan hanya kata-kata kasar. Ia adalah tatapan, bisikan, bahkan lelucon yang dilontarkan dengan tawa. Lucunya, seringkali tawa itulah yang membuat skalanya terasa lebih ringan, meski sejenak. Seperti kabut tipis yang menyelimuti pagi, menyembunyikan raut sebenarnya dari wajah kota ini. Bapak seorang militer, seorang Dayak yang tegas dan keras, berjuang untuk menghidupi kami, mengandalkan beras jatah dari pemerintah, tanpa bisa memberi sedikit ruang bagi kami untuk hidup nyaman. Ibu berdiri tegar, setengah mati menjual es mambo demi menyambung setengah hidup kami. Kami hanyalah bayang-bayang yang berusaha tetap ada di antara canda tawa dan ejekan yang mengiris pelan. Cina loleng makan babi sakaleng, gak habis gua tempeleng. Itu kata burik teman saya. Seiring waktu saya sadar hidup ini seperti sinetron tanpa naskah. Kadang adegan lucunya justru datang dari hal yang pahit. Saat semua orang bilang saya makan babi, kenyataannya saya dan keluarga lebih sering makan tahu yang dicocol garam. Tapi itu hanya ada dalam imajinasi, dalam canda tawa mereka. Tahun demi tahun berlalu, saya tetap menjadi anak Cina di mata sebagian orang, dan anak Dayak di mata yang lainnya. Identitas menjadi sesuatu yang begitu fleksibel, tergantung siapa yang berbicara dan di mana. Kemudian betara kala membawa saya jauh melintasi benua ke Eropa. Saya bukan siapa-siapa, hanya siluet samar dari sesuatu yang tak mereka kenali. Bahkan di tanah benua yang jauh dari Indonesia ini, teka-teki tentang siapa diri ini tak pernah terjawab. Saya bukan orang Indonesia di mata mereka. Hanya bayangan samar dari tempat-tempat yang mereka kenal. Pertanyaan selalu, oh orang Jepang, oh orang Cina, orang Korea. Kadang mereka juga bertanya, oh where do you come from? Filipina? Bahkan ada yang bilang, oh kamu orang Peru. Identitas berubah bentuk, seperti bayangan di air, berpendar namun tak pernah tetap.
Rasisme di Eropa lebih halus, lebih lembut. Ia bersembunyi di balik senyum sopan dan bahasa yang indah. Ia tak berteriak, namun merayu pelan, seperti angin yang berhembus di antara pepohonan tua. Identitas menjadi topeng yang dapat dikenakan dan dilepas, tergantung siapa yang melihat. Setiap tatapan menjadi cermin yang memantulkan gambaran yang berbeda. Namun tak satu pun yang melihat Indonesia di muka saya. Seolah hidup di antara bayang-bayang, identitas berubah seperti mimpi yang tak bisa disentuh. Rasanya seperti menjadi pelancong abadi tanpa tujuan. Hanya ada dalam pantulan kaca jendela kereta yang terus melaju. Di antara bayang-bayang dan cermin retak, identitas menjadi teka-teki yang tak pernah terpecahkan. Dan disinilah segalanya dimulai. Dari sebuah kalimat yang diucapkan dengan setengah bercanda, namun menyisakan luka yang mendalam. Sebuah perjalanan dari ujung masa lalu ke ujung masa depan yang tak pernah pasti. Dan dari situlah perjalanan ini dimulai. Dari sebuah pertanyaan sederhana yang belum pernah benar-benar saya jawab hingga detik ini, September 2024. Teman-teman, cerita saya belum selesai. Bersambung. Alla prochaine. Ciao ciao.